Jadi berumah tangga zaman dulu itu nggak ribet mas, memang. Jadi nggak ribet itu artinya dia nggak kena paparan dari orang lain. Sebetulnya yang bikin sekarang persoalan sehingga orang bertanya ini jodoh atau bukan, itu akibat kita sedang tidak senang saya bilang, bukan nggak senang ya, sedang tidak senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kos? Ketemu lagi di Kosakata. Kita obrolin Islam, Al-Quran, dan ceritanya. Nah, buat kamu nih, teman-teman kos yang mau subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu punya unek-unek, punya hal-hal yang pengen ditanyain, pengen diungkapin, tapi bingung mau nanya ke siapa, bisa kamu komen di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng sama Ustadz Munif. Dan seperti biasa, kita barengan sama Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Awan. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Tapi mungkin teman-teman kos di sana banyak yang nggak sehat hatinya Ustadz. Oh gitu. Baru sedih gara-gara mungkin putus sama pacarnya. Ya. Atau mungkin bermasalah dengan orang yang disayang. Terus nanya-nanya sebenarnya gimana sih kehidupan percintaanku ini? Mungkin nanya-nanya nih, Oh, ya. sebenarnya orang yang kupilih ini tepat nggak sih, Ya. gitu kan? Apakah dia benar-benar jodoh yang dikirimkan Tuhan padaku? Mungkin banyak yang bertanya gitu, Ustadz. Ya. Banyak yang bingung. Sebenarnya kalau dalam Islam, jodoh itu seperti apa sih? Apakah memang orang yang dikirim menjadi istri kita itu atau suami kita itu mesti jodoh kita, atau bisa jadi hanya jodoh yang tertunda karena mungkin Ada jodoh lain. ada jodoh lain, istri dua mungkin. Ya, gitu. Baik. Gimana tuh Ustaz? Ya teman kos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah membahas mengenai apakah dia jodohku. Kalau itu ditanyakan ketika Anda belum menikah, wajib. Ya, Oke. ya. Dan tapi kalau Anda telah menikah, Anda jangan pakai pertanyaan itu. Tanyanya apa Ustaz? Ya, tanyanya bukan apakah dia jodohku, tapi adalah ya Allah, jadikan dia benar-benar jodohku yang soleh, yang solehah gitu kan. Jadi kita minta sama Allah kalau memang posisi suami atau istri kita itu dalam perjalanan pernikahan itu menjadi tidak ideal atau kurang ideal bagi kita, maka kita minta sama Allah agar Allah yang mengidealkan. Itu yang harus dilakukan. Karena mau nggak mau tidak usah ya kita bicara istri ya, kita bicara atau suami, kita bicara aja mengenai masalah motor ya. Motor itu kan jelas ada rantainya. Suatu saat rantai atau mungkin karetnya kalau pakai matic itu akan melar gitu kan. Akhirnya suatu saat ya pasti akan diganti kan. Tapi itu kan on the deal yang diganti. Ya jadi tapi motornya kan tetap sama karena istri dengan motor beda, suami dengan motor beda ya. Cuma bahwa nanti dalam perjalanannya karena tingkat kecapean dalam rumah tangga kan, tingkat persoalan dalam rumah tangga dan sebagainya, muncullah pertanyaan, jangan-jangan ini bukan jodohku kok marah-marah aja terus sama aku. Kan gitu misalnya, kok kelihatannya aku tuh kayak musuhnya sih, orang asing, Nggak pernah tenang di rumah. nah gitu. misalnya begitu. Terus muncul pertanyaan itu. Kalau pertanyaannya muncul dalam hati wajar, tapi jangan sampai bicara jangan-jangan ini bukan jodohku. Nah itu bahaya karena kalau kita sudah bicara begitu, otak bawah sadar kita akan mengatakan, iya benar aku bukan jodohnya. Iya ini mungkin salah aku dulu. Nah kemudian muncullah keinginan-keinginan yang tidak masuk akal. Ya berselingkuh lah, kemudian juga minta cerai dan sebagainya. Nah sekarang ini makanya di dalam Islam, salah milih jodoh bisa nggak? Bisa. Bisa, salah milih jodoh itu bisa. Ya, tetapi kalau Anda kemudian menjadikan ini sebagai rujukan bahwa salah milih jodoh itu bisa, maka Anda akan menikah itu nggak lama semuanya. Karena menganggap itu salah pilih jodoh. Salah terus ya kan gitu. Jadi ingat, memang pernikahan itu akan ada goyangannya. Jangankan yang ekonomi pas-pasan, yang ekonomi keras besar aja kolaps bisa gitu kan. Nah makanya dalam Islam dulu ketika Anda, jadi begini, selama Anda dulu ketika masa sebelum kepada pernikahan Anda tidak melakukan dosa besar terhadap pacar Anda itu, tidak berzina lah kalau bahasanya saya lebih keras kan gitu, maka insya Allah seberat apapun persoalannya akan ada jalan keluar dan solusinya. Ya, tetapi Mas, ketika orang dulu ada zina, ML berkali-kali sebelum menikah gitu kan, udah biasa berzina, kemudian dia menikah gitu kan, maka kemudian Allah berikan semacam azab dalam rumah tangga itu. Maka cara mengoreksinya ya
satu, tobat nasuha, tobatnya nggak bisa di apa namanya di Jogja atau di Indonesia atau di Jakarta, tobatnya di Mekah Madinah sana, umrah maupun haji, minta tobat di kantor pusatnya, di mabesnya sana ya gitu kan. Ya karena dosanya cukup besar gitu kan. Nah makanya sekarang ini kita kembali kepada mengapa sih kalau kita dulu mungkin sebelum menikah banyak orang beranggapan wah pokoknya indah sekali gitu kan. Ternyata kalau kita lihat di dalam hadis terperinci gitu kan, dalam Al-Quran misalnya tentang bagaimana benefit dan reward and punishment-nya dari suami istri itu kan ada. Jadi misalnya suami yang kerja dapat benefit apa, rewardnya apa, kalau nggak kerja punishment-nya apa. Istri yang tidak melayani suami benefitnya apa, kemudian punishment-nya apa, semuanya kan ada. Nah dari sisi ini sebetulnya kalau kita lihat istri-istri di zaman dulu itu adalah istri-istri yang kalau secara ekonomi itu jauh dari istri sekarang mas. Istri zaman dulu tuh pada nggak kerja gitu kan, mereka Malah hidup seadanya, betul-betul mereka itu jadi berumah tangga zaman dulu itu nggak ribet mas, memang. Jadi nggak ribet itu artinya dia nggak kena paparan dari orang lain. Sebetulnya yang bikin sekarang persoalan sehingga orang bertanya ini jodoh atau bukan, itu akibat kita sedang tidak senang saya bilang, bukan nggak senang ya, sedang tidak senang. Orang kan bisa tidak senang sama istrinya suatu saat, sedang loh ya. Berarti kan sometimes bukan every day. Baru sebel ya, lah, baru sebel. Gitu. Sedang tidak senang sama istrinya kenapa? Karena mungkin manyun, mendelik, bawaannya nggak enak begitu. Atau istri sedang senang sama suami karena suaminya dari marah-marah terus atau nggak bisa diajak ngobrol, pokoknya keras, kasar gitu kan. Dia kan sedang sebel, ya kan? Nah, ketika itu ngadunya kepada Allah, istighfar, pasrah, kemudian dia memasang pada Allah, nanti Allah akan bikin momen di mana akhirnya istri butuh suami butuh istri, ya disitulah kemudian terjadi chemistry lagi. Nah sekarang ini mas, yang menjadi persoalan adalah ketika sedang bunek, sebel sama pasangannya, dia nggak curhat sama Allah, curhat sama temannya. Curhat di status. Iya, dia status. Nah, kemudian di reuni ketemu sama teman, ngobrol, curhat dan sebagainya. Itulah awal dari perceraian, itulah awal dari perselingkuhan. Makanya jangan biasakan Anda untuk bercerita itu. Tapi Ustaz, saya kan nggak bisa memendam sendiri. Yes, gitu kan. Anda boleh butuh teman untuk cerita, tapi ya memilih betul-betul yang profesional ya. Karena kalau cerita pada teman itu pasti bocor. Makanya psikolog, kemudian konsultan pernikahan itu memang dia diminta sumpahnya untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Iya, jadi dia memang berat karena dia posisinya. Maka salah satu jalannya termasuk saya misalnya, ya saya salah satu jalan adalah membahas di sini. Tapi tidak saya sebutkan oknumnya namanya. Kasus-kasusnya saya bahas di forum misalnya. Itu untuk saya agar saya tidak menjadi di dada saya sendiri, tidak menjadi di otak saya sendiri, biar keluar. Karena kalau menyimpan rahasia yang cukup banyak itu ya capek mas. Nah makanya kadang saya berbagi, kadang pada istri saya berbagi, atau kalau enggak ya di forum-forum saya bahas, tetapi tidak disebutkan ya nama. no name istilahnya. Di situ saya menjadi lebih longgar gitu kan, lebih enak. Nah jadi jodoh kita, apakah itu jodoh kita? Iya kan, udah menikah, udah ijab kabul kan, itu jodohmu. Kalau sudah menikah itu jodohmu. Kamu nggak boleh tanya ini bukan jodohku. Tapi saat kenyataannya ada yang bercerai, jangan bilang itu dulu. Jangan bilang itu dulu. Pokoknya sekarang ini apa yang ada disyukuri, apa yang ada dimaksimalkan gitu loh. Nah kita ini belum maksimalkan, belum mensyukuri, pengennya ganti aja. Itu masalahnya gitu kan. Ya kalau betul. Masalah onderdil ya jelas lah lebih buruk kan sekarang ya, karena posisinya nggak seperti dulu, nggak fit lagi misalnya, atau bodinya sudah menggelembung misalnya begitu kan, sudah nggak seseksi dulu dan sebagainya gitu kan, dan sebagainya. Nah disinilah sebetulnya kata kuncinya adalah saya setuju dengan Dr. Boyke dalam hal seksualitas, mohon maaf ya. Karena orang cenderung membuat begini loh, ini yang saya lihat trennya ya kan. Trennya itu adalah banyak pria ingin selingkuh karena merasa istrinya tidak menarik lagi. Dia lebih berhasrat berhubungan badan dengan orang lain, artinya dengan selingkuhannya, dengan wanita yang tidak baik misalnya begitu kan. Artinya dia lebih semangat gitu kan, lebih saya merasa kalau selingkuh itu lebih hot daripada istri dan sebagainya. Padahal barangnya istri dengan barangnya yang ada pada selingkuhan sama, ya di gram pun mungkin sama gitu kan, istilahnya kan begitu. Jadi yang beda apa sih? Ya benar kata Dr. Boyke, otakmu itu, mohon maaf ya, otakmu itu katanya beliau itu. Jadi otak kita itu pengaruh sekali. Seksualitas itu hubungannya dengan sangat berhubungan dengan otak. Kalau nggak percaya, gampang aja.
Ketika Anda sedang bernafsu, kemudian ingin melakukan hubungan, coba aja salah satunya ngomong ketus, nggak enak, kemudian kasar gitu, langsung bisa hilang kok ilfil itu. Bisa langsung ilfil kemudian. Itu kan pengaruhnya luar biasa. Ya kalau enggak misalnya begini sederhana sekali, Anda sudah bernafsu gitu kan, tiba-tiba ada peristiwa goyang gempa misalnya, ya keluar dia nggak jadi itu, nggak apa-apa terusan aja lah kan, ya enggak, betul nggak? Iya, Berarti betul, kan pikiran itu sangat pengaruh. Nah jadi ketidakmauan Anda dengan pasangan Anda, ketidakharmonisan Anda dengan pasangan Anda, atau ketidakcemestrian Anda dengan pasangan Anda itu Anda sendiri yang menciptakan, bukan orang lain. Dari pikiran-pikiran kita sendiri. Anda sendiri. Nah, cuma sekarang ini yang perlu dilakukan adalah ketahanan rumah tangga dalam menghadapi isu teror dari pihak luar. Setiap hari itu ada loh Mas. Contoh yang sangat sederhana, yang itu sangat berbahaya walaupun katanya halus. Misalnya contoh. Misalnya, di mana nih istri kok nggak ada? Saya bertamu ke rumahnya Mas Awan. Nah, misalnya aku bertamunya jam-jam 5 nih misalnya, saya bilang belum pulang kantor nih, belum, gimana sih? Wah, masih belum pulang ini, biasanya jam 7 saat sampai rumah. Wah, kalau istri ya jam 7 tuh ya gimana ya Mas ya. Jadi kamu kan mikir kan, padahal selama ini betul-betul istri itu kerjanya sampai jam 7 karena mungkin dia masuknya agak siang misalnya, atau hari itu ada kerjaan yang lebih overload memang harus ditangani gitu kan. Terus Anda diajak nih dalam tanda petik kan, wah bahaya loh Mas. Ya saya nggak apa-apa sih Mas, ngasih masukan. Karena kalau sampai istri betah di kantor Mas, padahal istri itu betul kerja. Jangankan selingkuh, untuk senyum sama orang aja kadang susah ada gitu kan. Tapi Anda kemudian menjadi mindset masuk kan, oh iya itu mulai itu kan. Sama ketika seorang perempuan main ke tempat perempuan lain, teman-teman satu angkatan dulu misalnya, suami kemana? Kok nggak kelihatan? Iya belum pulang. Ya pulangnya berapa biasanya? Ya paling mantar 7:30 itu paling cepet, kadang-kadang yang sampai jam 8. Oh apa sih kerjanya? Lu masa apa aja kerjaan di kantor begitu? Wah mulailah dia. Dari situ kemudian dia mikir, iya. Padahal ini suami tanggung jawabnya adalah checker terakhir, misalnya GM, General Manager sebuah perusahaan yang dia harus laporan ketika sudah di close kantornya. Dia terakhir harus laporan, maka dia nunggu sampai selesai kan? Ya itu tanggung jawabnya dia sebagai pimpinan, sebagai GM di situ, dan itu memang dibayar lebih mahal daripada karyawan yang lebih cepat pulangnya, gitu kan? Itu misalnya itu yang paling sederhana seperti itu. Jadi itu baru yang sangat-sangat kelihatannya sangat sederhana, yang itu kelihatannya halus sekali. Bayangkan yang lebih keras lagi. Hati-hati loh Mas, hati-hati loh Mbak, kan? Dia lebih keras lagi yang ngomongnya, itu kan. Belum lagi nanti yang nimbung, mohon maaf ya, yang nimbrung, mertuanya ikut nimbrung, orang tuanya ikut nimbrung. Padanya, jadi masalahnya lebih besar. Nah itu kan luar biasa. Nah jadi ketahanan keluarga itu penting. Makanya kata kuncinya, mohon maaf ya, ketika Anda sudah mulai bertanya tentang pasangan Anda itu jodoh atau bukan, berarti ada yang salah. Ya, setidaknya hak dan kewajiban tidak terpenuhi dengan maksimal. Haknya istri apa, kewajibannya istri apa tidak terpenuhi, haknya suami apa, kewajibannya suami tidak terpenuhi, ya, semuanya akan menjadi masalah. Jadi harus introspeksi diri lagi. Iya. Coba kalau kemudian di remind ulang, mengapa kamu jatuh cinta dengan pasangan Anda? Bagaimana dulu malam pertamanya? Bagaimana Anda ketika awal-awal pernikahan happy kan, enak kan? Kenapa sekarang menjadi berubah? Gitu apa kan? yang salah? Apa yang salah gitu kan? Nah maka dalam Islam itu sampai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu kan juga mengingatkan tentang ketaatan itu, bahkan dalam hadis itu sangat luar biasa. Benefit bagi orang-orang yang taat pada suaminya, manut pada suaminya itu keren sekali bagi para perempuan. Bahkan syaratnya untuk masuk surga itu cuma sholat, puasa, taat, selesai. No more, tidak lebih. Keren kan? Kamu sholat, kamu puasa, kamu taat suami, kamu silakan lewat pintu mana saja surganya. Keren kan? Surga itu pintunya banyak Mas. Ada babu royan khusus untuk orang-orang puasa. Ada babu sodakoh, ada babu sholah, ada. Jadi setiap pintu itu punya spesifikasi amalan masing-masing. Orang yang jarang puasa nggak bisa lewat babu royan. Orang yang jarang sholat nggak bisa lewat babu sholah. Tapi kalau istri yang dia sholat sudah, puasa sudah, taat pada suaminya, kata Rasulullah, silahkan kamu pilih lewat surga mana saja, pintu mana saja. Jadi dia bisa lewat pintu mana saja. Dan level ini yang bisa salah satunya adalah sahabat yang sangat dekat ring satu dengan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga atas tentunya restu Allah ya. Ini 4-4-nya ini dibebaskan untuk milih dari pintu mana saja. Padahal mereka sudah berjuang macam-macam, sudah all out untuk Allah dan Rasulnya. Keren, jadi kan? Istri yang soleha itu
bisa setara dengan itu ya gitu. Sangat bisa. Masuknya. Itu Rasulullah yang ngendika loh. Pokoknya kalau kamu puasa, wahai istri, kalau engkau puasa, engkau sholat, engkau puasa, engkau taat pada suami, silakan kamu lewat pintu mana saja. Nah, masih kurang satu sih Mas, yang terakhir itu adalah menjaga kehormatan. Karena memang 4 di zaman sekarang ini yang susah 2, yang gampang 2 ya. Insya Allah gampang itu 2, sholat sama puasa. Itu banyak istri bisa. Tapi yang kedua ini, taat dan menjaga kehormatan, ini sudah susah. Contoh menjaga kehormatan sederhana. Dia di rumah sendiri, ada tamu laki-laki, itu nggak boleh terima Mas kalau dia muslim. Oke. Nggak boleh. Kalau misalnya terima, darurat terpaksa misalnya, Mbak ini penting sekali, mohon saya bisa diterima Mbak, sama ngobrol sebentar. Iya Pak, di luar ya Pak, yuk di teras Pak. Ajak anaknya kalau perlu, kemudian yang kira-kira tetangga tahu sehingga nggak ada timbul tidak menimbulkan fitnah. Iya, itu begitu. Jadi nggak boleh terima di dalam gitu. Apalagi nggak ngomong sama suami, diam aja. Itulah awal perselingkuhan di situ. Oke. Ya kan? Nah, jadi kembali ke tadi Mas, kalau kita lihat jadi begini, ini ada rumus yang sangat luar biasa Mas. Sudah ada survei dan itu terbukti. Survei ini, walaupun survei ini tidak dilakukan secara tidak dipublish secara resmi ya, tetapi dia dipublish secara candaan underground gitu istilahnya, adalah pokoknya suami itu kalau melihat wajahnya istri itu nggak akan pernah bisa cantik. Tapi kalau dia lihat istrinya orang, dia pasti akan cantik. Tapi giliran suaminya orang mandang istrinya sendiri juga nggak cantik, lihat istri kita cantik. Nah di situ lah. Jadi kacamatanya. Jadi yang salah itu adalah tolong diinstal ulang matanya, gitu kan? Mata hati, mata batinnya itu diinstal ulang. Karena ternyata banyak sekali yang tidak masuk akal ketika saya menangani sebuah persoalan pernikahan. Contoh, menurut saya si istri ini sangat cantik luar biasa. Loh, kok disia-siakan? Itu real. Ternyata dan luar biasanya si suami yang selingkuh ini memilih perempuan yang menurut saya kalah jauh cantik daripada istrinya. Sebabnya apa itu? Nah itu tadi, setan itu pinternya membuat framing. Pokoknya kalau kamu lihat istrimu, kamu nggak pernah bisa cantik. Istrimu nggak cantik. Tapi kalau kamu lihat orang lain, walaupun itu nggak jelek, kamu akan menjadi indah. Nah maka disinilah kemudian saya teringat ada beberapa orang santri dari Imam Ghazali bertanya, istriku sekarang terlihat tidak menarik lagi, tidak seperti waktu dulu aku menikah pertama. Bagaimana menurut saya apa yang harus aku lakukan, karena istriku ternyata sekarang berubah, nggak begitu cantik lagi. Mohon maaf loh ini manusiawi saya bertanya gitu kan. Saya mengatakan, gampang kalau kamu mau lihat istrimu cantik kembali. Oh gimana caranya? Ya sangat tertarik gitu kan. Kata Imam Ghazali, gampang. Coba kamu 3 bulan ini kamu nggak boleh lihat wanita lain kecuali lihat istrimu aja. Kamu puasa nggak lihat wajah wanita lain, kamu hanya lihat wajah istrimu aja selama 3 bulan ini berturut-turut. Memang dilakukan laki-laki ini, dia nggak pernah lihat wanita lain kecuali istrinya. Langsung cantik mendadak Mas. Mbak bidadari. Nah ternyata yang membuat mata kita itu lihat istri nggak cantik karena keseringan lihat yang cantik-cantik lain, sehingga menjadi virus yang kemudian memburemkan ketika kita melihat istri kita. Gitu kan, itu seperti itu. Jadi adanya pengen lebih membandingkan. Nah kalau dulu, mohon maaf ya, kalau dulu orang nggak keluar itu bisa, orang dulu yang nggak keluar itu nggak bakalan ketemu yang cantik-cantik. Nah sekarang di rumah aja tinggal buka aja cantik semua. Nah maka bapak-bapak hati-hati ketika melihat di di sosmed ada yang cantik, ya bolehlah Anda lihat, sekedar lihat, kemudian segera di skip, kemudian ganti yang lain. Ketika Anda menikmati, wah putih ya, wah akhirnya Anda akan masuk ke dalam perangkap setan itu. Nah, dan saya ingatkan, postingan kecantikan Anda di sosmed itu akan dihisap. Makanya hati-hati ketika Anda foto, usahakan sama suami, sama anak gitu. Biar tidak menimbulkan fitnah dan lain-lain. Ya, itu kan seperti itu. Itu kan akhirnya menjaga pandangan menjadi sebuah hal yang sangat penting. Salah satu yang solutif istilahnya Putih itu solutif ya. Menjaga pandangan, kemudian ketika ada permasalahan juga mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ketika Anda sudah mulai boring dan bertanya apakah ini jodohku, maka lakukan hobi bersama-sama. Jadi sekarang begini loh, yang sering kejadian adalah sekarang ini kurangnya suami istri meluangkan waktu berdua untuk mat-matan.
Mat-matan itu apa tuh? Kalau bahasa Jawa, mat-matan itu istilahnya Pandang-pandangan. ya, jadi ngobrol asik. Oke. Itu tidak dilakukan. Mohon maaf lah. Hubungan badan itu menjadi salah satu ritual yang bisa menguatkan hubungan pernikahan. Yes. Tapi kalau hubungan badan terus tok, mohon maaf ya. Anda bisa bayangkan kan lakukan terus setiap hari gitu. Ya ujung-ujungnya boring. Karena mohon maaf kalau kita sampai ke level paling top itu kan kayak aktivitas yang lain. Bahasa teman saya tuh mohon maaf agak buruk tapi itu masuk akal. Loh kamu kalau berhubungan itu mirip orang buang hajat kok. Kepengen seperti orang mau buang hajat keluar hajatnya selesai. Nah itu kayak gitu aja sebetulnya. Itu saking dia kemudian mengistilahkan kalau berhubungan badan itu tidak jauh dari itu. Makanya ada nilai lain selain itu. Nah perlunya suami istri itu nanti kemudian adalah mat-matan mas. Jadi ngobrol asik bersama, jalan bersama, naik motor bersama, kemana-mana berdua misalnya. Dengan konteks anaknya mungkin sudah agak besar, bisa ditinggal dan sebagainya. Pokoknya aman lah semuanya. Itu ya perlu. Sampai itu kadang-kadang begitu menikmati masa-masa itu juga penting. Makanya saya sangat appreciate ya ketika suami istri kok touring bersama gitu kan, sepedaan bersama. Itu salah satu cara untuk menjaga keharmonisan. Iya. Kenapa mas? Karena kalau mohon maaf ya, hubungan badan itu menjadi nikmat itu bukan karena rutin dilakukan tiap hari, 1 hari 3, 4, 5 kali kayak minum obat, enggak. Justru karena ada puasanya sedikit itu kemudian menjadi menarik. Karena hukum Gosen kan. Coba diwawancara. Kenikmatan yang kedua, ketiga, keempat, kelima akan berkurang dengan waktu yang tidak terlalu lama, kecuali diselingi hari ya. Jadi dan itu Anda yang sudah suami istri kan merasakan bahwa kemudian untuk yang kedua, ketiga itu kenikmatannya berkurang, kecuali Anda kena kelainan hiperseks. Nah kapan-kapan kita bahas hiperseks itu. Betul. Ya karena kalau udah hiperseks itu ngeri. Karena kemarin ada mas kasus ini untuk PR aja. Insya Allah kapan-kapan kita bahas itu. Ada istri itu suami mengajukan gugatan cerai pada istrinya di Surabaya. Oh iya, betul. Nah, ternyata penyebabnya itu membuat hakim pada tertawa ya, karena memang si istri ini meminta 9 kali dalam setiap hari. Bisa dibayangkan 9 kali, Mas. Anda mungkin yang belum menikah dan belum pernah merasakan, Anda mungkin kalau aku sih ya senang-senang aja 9 kali, masa nggak senang 1 kali aja senang apalagi 9, karena Anda belum merasakan gitu kan. Ketika Anda merasakan dan kemudian Anda tahu bahwa sekali melakukan hubungan adalah keluar sekian kalori, sekian nutrisi yang dibutuhkan, itu ya capek juga sih. Ya gitu. Tidak hanya capek ya banyak, karena begini, yang over itu tidak baik semuanya. Apapun yang over tidak baik, hiper itu tidak baik gitu kan. Orang sholat terus ya nggak ada dalam Islam mana ada aturannya itu, ada tahajud, nanti ada fajar, kemudian tunggu sebentar ada bukan belum sebentar ada apa namanya suruk, kemudian baru duha, dari duha ke duhur aja panjang kan, kemudian duhur ke asar itu nggak ada sholat, setelah ba'dal duhur sudah selesai, kemudian sampai qobliyah asar, kemudian asar ke maghrib aja sudah nggak ada sholat lagi, gitu. Maghrib ke isya ya ada sholatnya. Nah isya ke tahajud kan panjang. Jadi kan hidup itu nggak isinya sholat terus kan ya enggak. Ngaji terus ya enggak. Puasa aja hanya Daud maksimal, nggak boleh. Semua sepanjang hari puasa itu haram hukumnya. Nah berarti kita biar ada kangen, ada chemistry, ada suasana yang berbeda. Nah maka mohon maaf sekali. Makanya Rasulullah sampai kapan-kapan kita bahas ya bagaimana merawat cinta kasih, mandi bersama, tidur bersama. Tidur bersama itu harus tidur bersama gitu, maksudnya tiduran di dadanya, kemudian senderan dan lain-lain. Dan lain itu hal-hal yang sifatnya apa ya? Membangun kecil. Ya, tapi itulah chemistry. Nah, zaman sekarang orang sudah kehilangan sensitivitas cinta, sensitivitas perasaan, sensitivitas pikiran karena terlalu sibuk memikirkan omongan orang, terlalu sibuk mendengarkan ocehan orang, selalu sibuk membaca komentar orang, maka lupa bahwa apa yang ada di dalam diri kita, apa yang saat ini kita miliki itu adalah kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang dulu kita perjuangkan untuk kita bisa menikahinya. Maka kalau sekarang dia kemudian turun kualitasnya, maka tugas Andalah kemudian untuk mengembalikan lagi, kita sepuh kembali, kita gosok kembali, kita cuci bersih sehingga kinclong wangi, bila perlu kita gimana caranya lah. Dalam akhirnya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pasangan menjadi dirinya seutuhnya gitu ya Ustadz. Yes, gitu. Tapi Ustadz, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, oke, kalau misalnya kita sudah memaksimalkan, membuat pasangan kita menjadi diri yang maksimal, semaksimal yang dia bisa gitu, mengeluarkan potensi-potensinya, dan ini jodohku nih. Tapi ada juga nih Ustadz, pertanyaan ketika
suamiku mau menikah lagi. Sekarang dia istrinya 2. Apakah aku memang dijodohkan? Apakah Tuhan itu merancang jodohku sebagai istri yang kedua? Ya, gitu. Ataukah Tuhan itu memang merancang si cowok ini punya istri 2, 3, 4? Itu gimana, Tat? Iya, itu kita bahas di kosakata selanjutnya. Oke deh. Ya, biar lihat lagi Mas gitu kan. Benar. Insyaallah ya kita bahas lagi taruh di kosakata selanjutnya gitu. Banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mungkin teman-teman kos juga banyak banget yang bertanya setelah nonton ini. Mungkin masih ada unek-unek, masih ada yang pengen ditanyain, masih ada hal yang kurang puas gitu, pengen tanya lagi nih gitu. Boleh komen di bawah ya, nanti kita bakal baca dan nanti bakal dijawab oleh Ustadz Munif di kosakata berikutnya. Jadi yang masih punya banyak pertanyaan, masih pengen komen soal masalah jodoh, mungkin curhat, boleh ya Tat ya? Boleh banget. Dan yang pasti tetap stay di channel ini teman-teman kos, dan jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat Awan. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ketemu lagi barengan sama Awan Narendra nanti di episode berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi Ustadz Munif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.